acara yang saya hormati Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan segenap Ikhwan Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suriyalaya Sinarasa PPKM yang saya cintai, yang saya banggakan. Kalau pada bulan kemarin, yang berakhir kemarin, maksud saya bulan Syawal, itu Mankoba ke-22 bercerita tentang kebiasaan Tuan Syekh pada waktu menyambut Hari Raya. Sudah kita bincangkan, hadirnya kita di tempat manakib seperti ini, itu merupakan perwujudan daripada kita melaksanakan Mankoba ke-22. Memerdekakan hamba sahaya. Itu yang sempat kita bincangkan. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Zulqa'dah. Mankobanya Mankoba ke-31 yang tadi kita dengar bersama. Ceritanya begini, kita pernah mendengar, bahkan kita sering mendengar, bahkan sering mempopulerkan kalimat ini. Tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian begini, mungkin yang lebih harus dikerucutkan lagi adalah di dalam melaksanakan amaliyah teristimewa manakib, bagian tak terpisahkan dari yang harus kita lakukan adalah membaca tanbih. Tanbih kan itu dipopulerkan sejak tanggal 13 Februari 1956. Udah lama itu. Mungkin maaf di antara kita yang hadir, barangkali ada yang belum hadir pada tahun itu. Gitu ya. Begitu jauhnya jangkauan seorang mursyid membicarakan kira-kira kita ini mau apa, kira-kira semacam begitu. Dan mengingatkan kita, kalau ada sesuatu, kira-kira penyebabnya apa. Dan solusinya bagaimana. Itu seorang mursyid. Jangkauannya begitu hebat gitu ya. Mengapa dikatakan sampai demikian? Nah itu yang tidak banyak orang tahu dan mungkin tidak terlalu banyak dibicarakan. Mursyid itu adalah orang pilihan, bukan orang sembarangan, bukan orang ecek-ecek. Ayat 2 daripada surat Muhammad mengatakan bahwa yang namanya mursyid itu yang perlu ditularkan kepada kita sebagai muridnya adalah surat Muhammad ayat yang kedua. Apa itu? Kaffar anhum sayyi'atihim. Seluruh kesalahannya ditutup. Ditutup. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengar dari pengersa Abah itu, orang yang mendapatkan hak talqin zikir, 4.000 dosa besarnya itu dihapus. Itu kira-kira seperti itu. Kaffar anhum sayyi'atihim. Nggak tanggung-tanggung Al-Quran. Nah, yang kedua, wa aslah balahum. Akan dipelihara sejak dia berikrar dengan menggunakan tolak talqin itu sampai masa depan itu sendiri itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dipelihara artinya seorang musyrik kan apa segalanya bersih ya. Karena bersihnya hati dan sebagainya sampai-sampai hijab itu mungkin saja bisa diabaikan dalam artian apa yang terjadi besok dan sebagainya itu dia sudah tahu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di bagian akhir tanbih itu kan dikutip ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-112. Terjemahannya kalau dalam tanbih itu. Bahasa resminya kan begini. Wa daraballahu masalan qaryatan aminatan mutmainnah. Qaryatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Fakafarat bi an umilah fa'zaqahallahu libasal ju' wal arj awal khawf bimakan lisan. Saya ulangi. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an umila fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf bimakan yasna. Itu kalimatnya begitu. Jadi begini, yang dikatakan sebagai hidup itu kan kita tidak selamanya begini, gitu ya. Apalagi kita sering merasakan adanya
kondisi-kondisi tertentu di luar kebiasaan. Kalau biasa sehat, terkadang kita merasa kurang nyaman badan, gitu ya. Terkadang banyak bisikan-bisikan dari kiri kanan kita yang mempengaruhi hati kita dan lain sebagainya. Mestinya apabila kita menerjemahkan ayat 112 surat An-Nahl itu, kalau dalam lingkup negara, itu kan contohnya negara ya. Ada satu kampung, ada satu negara, itu gemah ripah loh jinawi, tak kurang suatu apa. Tak kurang suatu apa dalam artian subur makmurnya luar biasa negeri kita. Gitu. Tetapi mengapa dikatakan subur makmur, gemah ripah loh jinawi? Karena yati hari suguha rogodan min kuli makanin. PAD-nya, pendapatan asli daerahnya di tiap-tiap daerah itu sudah memenuhi persyaratan. Sangat mendukung berbagai sektor. Itu pariwisata, kemudian eh, kelautan, apalagi hamparan yang begitu luas, pertanian, macam-macam perdagangan. Itu sangat mendukung. Nah, tetapi ada tetapinya. Ini kita juga sempat ngomongin gitu. Bagaimana seorang petani itu bisa memperoleh hasil pertanian yang baik kan harus melakukan panca usaha tani. Memilih bibit unggul, mengolah tanah, melakukan pemupukan, melakukan pengairan. Yang keempat ini itu sering dilakukan, gitu ya, dan tidak bisa dipisahkan. Tetapi jangan lupa yang kelima. Apa itu? Yang kelima adalah memberantas sama penyakit. Kita sudah talqin zikir, ya. Kita sudah mengamalkan zikir, bahkan di atas rata-rata, di atas 165. Ada yang membiasakan sampai 1111 tiap malam, macam-macam. Ya, kemudian sholat sunat itu sudah kita lakukan dan sebagainya. Bisa jadi deh. Ada satu titik, ya. Ada satu titik yang merupakan biang kerok daripada kehancuran. Apa itu? Pakaparot di anumila, kupur nikmat. Nah, apa namanya kupur nikmat itu sendiri? Kupur nikmat kan kebalikan daripada syukur nikmat. Karena syukur nikmat, kita diajarkan bagaimana caranya kita supaya pola hidup kita melakukan aktivitas itu semuanya diungkapkan dengan menggunakan syukur. Makanya ada sholat sunnah syukur nikmat. Paket ya, paket sholat sunnah setelah maghrib. Itu jangkauan seorang mursyid itu sampai segitunya. Nah, nah, kalau ternyata orang itu dikatakan sebagai apa penyakitnya adalah kufur nikmat, ini kita kumpulnya di majelis manaqib ini itu sebagai ungkapan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kenapa? Kalau Manqabah ke-22 bercerita tentang memerdekakan hamba sahaya, maka untuk pada saat ini, karena kita sudah masuk bulan Zulqa'dah, kita ini sebenarnya sedang melaksanakan Manqabah ke-31. Berziarah kita. Bukan hanya kepada baginda Rasulullah SAW, tapi kita berziarah kepada siapa saja yang disebut pada waktu Rasul. Pak Harun kan tadi menyebutkan ya, semua komponen, ya, mulai dari benar Pak Nabi Anbiya wal Mursalin dan seterusnya kepada Syekh Mursyid gitu. Itu semuanya disebut. Kita ini berziarah kepada mereka. Nah, jadi hadirnya kita julusu kesaatan di majelis ilmi, duduknya saja 1 jam kita di tempat semacam begini, bukan saja tak ubahnya setara dengan memerdekakan 1.000 orang hamba sahaya, tapi kita juga mencium tangan syarif, tangan mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, jadi kalau ada ungkapan dari para sahabat, tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur, kemudian ditambah dengan tidak ada syukur yang sifatnya sunat, syukur itu semuanya adalah wajib. Karena apa? Karena ungkapan syukur itu merupakan titik cepat ketiga. Ketiga, untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 dalam Al-Qur'an. Dikatakan ada 3 itu sendiri karena di antara apa yang kita lakukan tidak ada jeda ataupun dibatasi oleh satu huruf apapun, itu dengan kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fazkuruni azkurkum.
152 daripada surat Al-Baqarah. Ingatlah kalian kepadaku, pasti aku ingat kepada kalian. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menerjemahkan, kira-kira ini Abah itu, Abah awas maksud saya, itu ingat nggak ya kepada kita? Jawabannya nggak bisa ditentukan oleh orang lain. Yang menentukannya adalah kita sendiri. Artinya, seberapa besar hati kita ingat kepada pengersa Abah, sebesar itu pula Abah ingat kepada kita. Itu makanya hebat gitu ya. Meskipun di luar sana barangkali orang melakukan penilaian berbeda, itu hak mereka gitu ya. Tapi apabila saya cermati, nggak ada yang melebihi kondisi semacam amalia semacam yang kita lakukan itu sendiri, itu di luar kesia-siaan, nggak ada sama sekali. Al-Quruni, Al-Quruni. Mulai daripada kita apa ya, connect ya dengan forum ini sampai saat ini kan kita nggak henti-hentinya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah MC itu kan selalu mengingatkan gitu ya. Jadi meskipun kita sedang mendengarkan ceramah sambil mengerjakan apapun, tapi jangan lupa hati tetap berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudawamah, membiasakan, mengistiqomahkan berzikir hoki. Itu hebatnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, diawali dengan doa, dengan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalur Syekh Mursyid untuk makan siapa-siapa yang perlu untuk kita sampaikan doa. Bisa saja ya orang yang didoakan oleh kita itu tidak tahu bahwa kita mendoakan, dan itu doa yang paling bagus begitu. Ya, makanya kalau berdoa itu sendiri ya mendoakan orang itu sendiri, jangan jangan tanggung-tanggung untuk satu dua orang, siapa saja itu kan kebagian. Doa yang satu di antara doa yang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala adalah doanya orang yang didoakannya sendiri tidak tahu bahwa dia sedang didoakan. Itu mulai daripada MC mendoakan kita semua sampai kepada Pak Ade Harun yang barusan memimpin doa manqobah. Perlu tuh doa itu gitu ya. Apalagi ini kan perintah ya dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna pad'uhu bih. Itu Al-Qur'an gitu ya. Dan berdoalah kalian dengan menggunakan asmaul husna. Tadi kan Pak De Harun kan pakai asmaul husna. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyyikal mustafa wa bi asma'i waliyika Abdul Qadir al-Mujtaba. Tahir qulubana min kulli wasfin yubayyina an musyahadatika wa mahabbatik. Baru sebut wa amitna wa syar'a seterusnya. Itu adabnya memang begitu. Apalagi di beberapa tempat Ki Ana kalau nggak salah ya pernah memimpin setelah wabi wali ambil kodam kemudian wabi syaihi abah awas al mujtaba al murtaba apa saja sebutannya gitu, itu kan kewenangan yang diizinkan, silakan saja. Itu diantaranya gitu ya. Jadi penyakit kita adalah satu. Apa itu penyakitnya? Fakafarot bi anillah, kufur nikmat. Bagaimana caranya kita memutus link kufur nikmat? Yaitu dengan melakukan syukur nikmat. Sudah sering kita bincangkan bahwa apabila apabila satu persoalan disebut Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian tanpa adanya batas yang menghalangi ungkapan yang disampaikan Allah dengan kewenangan Allah menjawabnya, itu cepatnya luar biasa, seperti zikir tadi. Yang kedua adalah syukur gitu ya. Ayat itu surat Ibrahim yang sering dibahas oleh para ahli. Wa il ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bilasyadid. Nah, itu jelasin ayatnya gitu. La in syakartum, jika kalian semua bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambah. Harus pakai kalimat pasti, mesti aku tambah. Gitu ya. Kalimat awalnya kan azida. Tetapi apabila satu kalimat ditambah dengan huruf lam dan ada huruf nun pakai tasydid, itu namanya taukid, menguatkan arti. Terlebih apabila ada dalam satu kalimat itu ada dua huruf taukid, ada huruf lam, kemudian ada huruf nun pakai tasydid.
Ini sangat-sangat menguatkan. Pasti, mesti aku tambah. Tuh. Jadi untuk menghilangkan apa ya kemungkinan-kemungkinan resiko yang bakal timbul setelah kita melakukan kufur nikmat, maka yang tidak boleh kita abaikan adalah kita bersyukur nikmat, melakukan syukur nikmat. Kalau secara pribadi-pribadi mungkin kita melakukan amalia ya, semacam sholat sunat syukur nikmat. Nah, kemudian jangan diabaikan, kita manfaatkan waktu ya, untuk menghadiri acara manasik. Nah, bersyukur kita juga dibisakan untuk bisa menghadiri acara manasik offline. Tapi kalaupun umpamanya karena kesibukan, keterbatasan waktu dan sebagainya, online kan nggak pernah berhenti sehari dalam 3 kali. Ini merupakan peluang yang sangat hebat. Itu yang Nah, sementara yang ketiga adalah ada dalam Al-Quran. Pakola, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan. Nah, jadi perlu jembatan. Andai kata memang kita ada di satu titik, sementara apa yang kita harapkan ada di seberang sana, kita ini perlu membuat jembatan. Jembatan apabila sudah kita buat, itu bukan untuk dilompati, tapi untuk dilewati. Nah, jadi untuk sampai ke titik yang kita harapkan itu, kita harus melewati jembatan, bukan melompati jembatan. Kalau melompati jembatan, ya nggak usah dibikin jembatan. Lompati aja sungai, ya kan kira-kira begitu. Nah, ini dibuatnya jembatan itu adalah untuk dilewati. Nah, dilewatinya yaitu dengan cara menapaki. Menapakinya itu sendiri adalah persis seperti yang diatur di dalam Al-Quran. Pak Asri bi ahli kabikit iminalail. Berjalan. Yang namanya berjalan, amalkan. Kita sudah mendapatkan talqin zikir. Amalannya apa? Zikir. Amalkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus yang mana? Yang kedua, cara mengamalkannya jangan sembarangan. Jangan mengedit. Copy paste aja. Wama atakumur rasul fahuzu. Yang dicontohkan Rasul, ambil. Wama nahakum anhu fantahu. Yang dilarang, buang. Itu kan Al-Quran. Kalimatnya yang demikian itu. Nah, kemudian dijabarkan ke dalam kehidupan kita, wattabi adbaruhum, ikut dari belakang. Gimana mursyid gitu. Eh, di antara kita mungkin ada yang pernah mendengar gini kan. Ini ucapan-ucapan apa? Sebab yang saya dengar dari pengusaha apa itu sendiri, Abah pernah mengatakan begini. Abah juga baru tahu gitu ya bahwa apa sih untuk apa kita berzikir gitu. Untuk apa kita berzikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin dilihat daripada sisi manfaatnya, mungkin sudah nggak usah diragukan lagi. Tapi Abah pernah ngomong begini, zikir itu adalah untuk menghitung napas. Napas kita ada berapa? Dihitungnya pakai zikir. Memangnya kenapa? Karena di dalam Toriko Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'na Suriyala Yasin Narsa PPKM, metode yang dipakainya adalah sekali berzikir, sekali napas. Beda ya kalau di luar sana semacam rotib haddad itu 2 kali zikir 1 kali napas. Tapi kalau kita 1 kali zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu 1 kali zikir 1 kali napas. Jadi kalau kita zikirnya 165, napas kita 165 yang dipakai kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Nah, ini ternyata kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu ternyata memang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi dengan menggunakan Asmaul Husna itu pada ubiyah, maaf, ud'uni astajib lakum, itu yang mendapatkan perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat dikerucutkan bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya sudah memenuhi persyaratan, gitu, memenuhi persyaratan untuk bisa mendapatkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jadikan sebagai destinasi akhir kita, berlabuhnya kita untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada subuh kali ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini itu bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten para sahabat. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karunia guru agung yang mulia pengasah Abah Awas radhiyallahu anhu. Qaddasa sirah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi